Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu yang mengenai penalaran karangan dan paragraf bahasa Indonesia. Sebelum saya melanjutkan ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Putri Nurul Arafah sebagai penyaji pertama. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Apa itu penalaran? Penalaran yaitu proses berpikir yang menghasilkan pengertian dalam pembahasan suatu masalah yang dilakukan secara logis, sistematis, terorganisasi dalam urutan yang saling berhubungan sampai dengan kesimpulan. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke materi, yaitu pengertian penalaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bakri 1986 menyatakan bahwa penalaran atau reasoning merupakan suatu konsep yang paling umum, menunjuk pada salah satu proses pemikiran untuk sampai pada suatu kesimpulan sebagai pernyataan baru dari beberapa pertanyaan lain yang telah diketahui. Dan yang kedua ada dari Surya Sumantri 2001 yang mengemukakan secara singkat bahwa penalaran adalah suatu aktivitas berpikir dalam pengambilan suatu simpulan yang berupa pengetahuan. Dan yang terakhir ada dari Keraf 1985 berpendapat bahwa penalaran adalah suatu proses berpikir dengan menghubungkan bukti, fakta, petunjuk, dan atau eviden menuju kepada suatu kesimpulan. Adapun unsur penalaran karangan ilmiah sebagai berikut. Yang pertama ada topik, yaitu ide dalam bidang kajian yang tertentu yang spesifik. Yang kedua, dasar pemikiran yang biasa dibentuk dengan proposisi atau kalimat yang dapat dibuktikan kebenarannya dan kesalahannya. Dan yang ketiga ada proposisi, terdiri dari beberapa jenis. Adapun yang keempat yaitu logika. Logika yaitu metode pengujian ketetapan penalaran, penggunaan atau alasan, argumentasi atau pembuktian, dan fenomena dan justifikasi atau pembenaran. Adapun yang kelima yaitu sistematika. Apa itu sistematika? Sistematika yaitu seperangkat proses atas bagian-bagian atau unsur-unsur proses berpikir ke dalam suatu kesatuan. Dan yang keenam ada yang namanya permasalahan, yaitu pertanyaan yang harus dijawab atau dibahas dalam karangan. Yang ketujuh ada yang namanya variabel, yaitu unsur satuan pikiran dalam sebuah topik yang akan dianalisis. Dan yang kedelapan ada yang namanya analisis, pembahasan atau penguraian, dilakukan dengan mengidentifikasi, analisis, mengklasifikasi, mencari hubungan atau kolerasi, membandingkan, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu pembuktian atau argumentasi, yaitu proses pembenaran bahwa proposisi itu terbukti kebenarannya atau kesalahannya. Yang kesepuluh hasil, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebuah analisis induktif dan deduktif. Yang terakhir ada yang namanya kesimpulan atau simpulan, yaitu penafsiran atau hasil pembahasan dapat berupa implikasi atau inferensi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke penyaji kedua, yaitu Saudari Zuhra Murani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan, perkenalkan nama saya Zuhra Murani sebagai penyaji kedua. Saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang penalaran karangan dan paragraf bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya penalaran indukatif, di mana penalaran indukatif ini penalaran yang adalah proses berpikir logis yang diwakili dengan observasi data, pembahasan dukungan pembuktian, dan diakhiri kesimpulan umum. Selanjutnya, di mana yang kita ketahui jenis-jenis penalaran karangan indukatif. Yang pertama generalisasi, yang kedua analogi, yang ketiga sebab akibat. Apa itu generalisasi? Yaitu proses penalaran yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa tersebut. Yang kedua analogi. Analogi indukatif atau kias adalah suatu proses penalaran yang bertolak dari dua peristiwa atau gejala khusus yang satu sama lain memiliki kesamaan untuk menarik sebuah kesimpulan. Yang terakhir atau yang ketiga sebab akibat, di mana sebab akibat merupakan hubungan ketergantungan antara dua hal atau lebih.
Maksudnya artinya suatu akibat hanya akan terjadi bila ada sebabnya. Dengan kata lain, sebab selalu mendahului akibat. Selanjutnya ada isi karangan. Isi karangan dapat berupa sajian fakta, yaitu benda, kejadian, sifat atau ciri sesuatu dan sebagainya. Pendapat atau sikap dan tanggapan, imajinasi, ramalan dan sebagainya. Adapun contoh teks penalaran dalam paragraf yaitu berikut. Berlibur ke kebun binatang. Akhirnya hari ini tiba. Hari aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Aku bangun pagi-pagi sekali, kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan terlebih dahulu. Pukul 7 pagi, kami berangkat menuju ke kebun binatang Ragunan. Kami ke kebun binatang Ragunan menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rozi Zakasi sebagai penyaji terakhir kelompok 3. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang paragraf. Paragraf adalah sekumpulan kalimat yang saling berhubungan dan semua kalimat tersebut memiliki hubungan dengan sebuah topik yang sama. Paragraf sendiri terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada kalimat, yang kedua ada kalimat pendukung, yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan letak kalimat utamanya, ada deduktif, induktif, campuran, naratif, generalisasi, analogi, dan hubungan kasual. Macam-macam paragraf. Berdasarkan jenisnya ada narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Sedangkan berdasarkan sifat dan tujuannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada paragraf pembuka, yaitu pengantar paragraf. Yang kedua ada paragraf penghubung yang menghubungkan paragraf pembuka dengan paragraf penutup. Yang ketiga ada paragraf penutup yang mengakhiri karangan. Kemudian berdasarkan letak kalimat utamanya ada deduktif awal, induktif akhir, campuran ada penegasan di akhir, narasi menyabar, generalisasi ada fakta khusus untuk kesimpulan yang umum, analogi perbandingan dua hal yang sama, hubungan kasual, hubungan sebab akibat. Ada juga yang namanya paragraf efektif yang di dalamnya ada topik yang memberi pernyataan khusus, ada bukti-bukti yang mendukung pernyataan kalimat topik, ada penjelasan, ada semua kalimat adalah pendukung pernyataan, kutipan-kutipannya logis, halus, dan sesuai kaidah. Adapun syarat paragraf yang baik, yang pertama ada kesatuan, memperlihatkan suatu maksud yang jelas yang biasanya didukung oleh sebuah kalimat topik atau kalimat utama. Yang kedua ada kepaduan, memperlihatkan hubungan antar kalimat yang erat. Yang ketiga ada kelengkapan, dibangun atas beberapa kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kejelasan kalimat topik. Yang keempat ada urutan, kalimat yang membangun paragraf hendaknya memiliki urutan dan ide secara logis. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.